Saya melihat ya, yang harus diwaspadai adalah inflasi. Oleh karena itu kan Bank Indonesia juga sudah meningkatkan GWM untuk menarik uang dari peredaran. Itu sudah bisa menahan laju inflasi atau overheating ekonomi. Kalau untuk kenaikan bunga, saya mengharapkan itu tidak akan terjadi dalam tahun ini. Karena biar bagaimana kita lagi mengejar pertumbuhan kredit, ya. Ya. Kan interest itu salah satu acuan untuk supaya investor ini bergairah kembali di investasi, ya. Nah, dengan GWM itu saya pikir sementara ini sudah benar sekali dilakukan oleh Bank Indonesia daripada menaikkan suku bunga, Ya. walaupun 3 kali secara bertahap sampai akhir tahun Dengan kata lain 2022. dengan Ya, GWM saja cukup begitu ya Pak Daniel? ya, saya pikir sementara ini cukup karena kita kan lagi mau menggairahkan ekonomi nih, pertumbuhan ekonominya. Ya, di lain pihak tentunya Bank Indonesia juga menjaga jangan sampai overinflation di Indonesia, ya, dan kebanyakan terjadi juga sudah di Amerika maupun di Eropa, ya. Singapura juga sudah mengantisipasi akan inflasi. Tetapi selama inflasi itu masih terkontrol dan manageable, yaitu kan artinya gairah atau pertumbuhan ekonomi itu sudah terjadi, gitu. Yang harus diwaspadai jangan terjadi sampai overheating. Ya. Oke, ini menarik ya. Saya akan tanyakan juga ke Pak Banjaran, begitu setujukah dengan Pak Daniel begitu Pak? Karena di satu sisi tadi dari perbankan juga berharap agar suku bunga acuan ini juga tidak naik di tahun 2022 ini. Padahal kita ketahui juga bahwa kondisinya secara global juga Indonesia harus keep up begitu dengan kondisi yang ada saat ini. Nah, ini kira-kira seperti apa Pak Banjaran tanggapan Anda? Saya rasa apa yang disampaikan tadi oleh Pak Daniel itu sebetulnya dari sisi perbankan memang ekspektasinya adalah ruang yang lebih kondusif untuk bagaimana kredit atau pembiayaan itu tumbuh. Dan ini sebetulnya yang menjadi harapan bahwa sejatinya ini kembali lagi connect kepada recovery yang terjadi. Jadi kita tidak bisa serta-merta memang melihat ini hanya terpisah-pisah antara moneter saja ataupun kebijakan fiskal ataupun tadi yang berkaitan dengan stabilitas sistem keuangan. Jadi memang kalau seperti yang saya sampaikan di awal dari sisi Bank Indonesia, kami melihat sendiri bahwa cara yang akan digunakan adalah memang lebih memastikan bahwa kondisi recovery ini dapat terdorong gitu. Jadi memang GWM ini relatively sebagai instrumen untuk bagaimana mengendalikan likuiditas di pasar itu sendiri. Dan sejatinya sebetulnya yang paling penting kita lihat adalah bagaimana sektor-sektor di perekonomian itu dapat recover, karena sejatinya memang sekarang kalau kita melihat tidak semua sektor di perekonomian ini sudah kembali ke pre-pandemi situation misalnya. Dan akhirnya kami walaupun di BSI sendiri kami melihat sebetulnya clustering sangat penting. Jadi seperti saya sampaikan tadi ada 7 sektor utama yang menjadi prioritas pemerintah. Ada juga sektor-sektor industri yang relatif bergantung mobilitas. Ada sektor-sektor industri yang merupakan kebutuhan dasar seperti misalnya listrik ataupun IT, dan sektor industri yang mungkin harus terus dilihat lebih lanjut gitu. Tapi kalau melihat berkaitan dengan apakah ini akan related kepada kenaikan suku bunga misalnya, saya rasa memang harus dipantau seperti disampaikan oleh Pak Daniel juga sama, bahwa inflasi ini adalah salah satu faktor yang menjadi alasan misalnya negara seperti Brazil ataupun UK itu sudah menaikkan dia punya rate. Faktor berikutnya adalah kemungkinan bubble itu terjadi di Korea, di mana kenaikan suku bunga di Korea itu sendiri karena ekspektasi bubble di real estate. Dan kalau kita melihat di Indonesia sendiri ini tidak terjadi. Jadi kami sangat optimis bahwa dengan kondisi yang ada, dengan desain dan triple intervention yang dilakukan pemerintah, koordinasi baik dari pengendalian inflasi, pembiayaan fiskal, maupun tadi direction kepada sektor prioritas, ini recovery ini insya Allah akan terjadi. Tapi memang kita harus memantau kembali lagi sampai dengan result selesai mungkin 2 kuartal ya, akhir semester 1, untuk melihat sebetulnya progresnya seperti apa. Confidence level tinggi karena vaksinasi rate tinggi,
Sekarang kita masyarakatnya juga lebih punya daya tahan, tapi kembali lagi bahwa sektor-sektor yang berusaha untuk dikembalikan kepada pre-pandemic condition itu memiliki recovery rate yang berbeda gitu. Jadi memang Ya. sekarang kita pantau misalnya di 7 sektor prioritas di mana insentif fiskal ataupun dana APBN itu disalurkan, apakah memang benar-benar bisa membangkitkan atau merestart engine yang kemarin sempat idle untuk beberapa waktu. Jadi seperti itu, Oke. kalau saya memang lebih baik kondusif saja sih untuk recovery.